asal prodi gitu. Yang penting bisa mengikuti aja gitu ya, bisa mengikuti eh, modul dan proyeknya seperti itu. Nah, jadi memang di kampus Merdeka ini tidak mengkotak-kotakan apa prodi ya. Jadi kalau memang minat ya silahkan gitu mengikuti seperti itu. Eh ya dan eh, mungkin di sini saya melihat sih mayoritas masih TI ya, tapi nggak tahu deh, mungkin ada dari STI juga atau dari elektro ya yang hadir ya. Cuma nama-nama mahasiswanya sih kayak dari TI gitu ya kalau saya lihat. Nah, tapi kan ini di record ya, mudah-mudahan nanti mungkin dari prodi lain, mahasiswa dari prodi lain bisa melihat dan mengikuti juga program Bangkit ini. Mungkin seperti itu dari saya. Uh, saya langsung apresiasi untuk kegiatan sosialisasi ini. Mudah-mudahan kedepannya Bangkit ini setiap tahunnya selalu diikuti oleh mahasiswa di UHAMKA ya, khususnya di Prodi TI. Baik itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Eh, saya kembalikan ke Pak Nur Halik. Pak Nur Halik. Ya, baik. Terima kasih Ibu Mia Kemiani atas sambutannya. Ya, jadi mohon ya untuk para peserta ya, khususnya mahasiswa nih, bagi yang belum di-mute ya, agar bisa di-mute ya untuk Zoom-nya ya. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjutkan ya sambutannya pada Bapak Erizal selaku Kaprodi dari Sistem dan Teknologi Informasi. Ya, untuk Bapak Erizal, dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Caleg. Ya, Suara saya kedengaran ya, merdu ya nggak? sangat merdu Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Ade David dan Pak Caleg sebagai tim MBKM-nya FTI UAMKA. Dan saya hormati Bu Irine Gloria dan tim dari Bangkit Kemendikbud. Ya, selamat ketemu ya Bu ya, berjumpa pada kesempatan hari ini. Terima kasih Pak. Bu Mia sebagai Kaprodi yang saya hormati, dan juga adik-adik mahasiswa yang mengikuti sosialisasi yang saya cintai. Baik ya, saya Erizal dari Kaprodi Sistem dan Teknologi Informasi FTI UAMKA. Nah, untuk diketahui Bu Irene, prodi ini prodi baru Pak, Bu. Ini kita baru berjalan 2 semester, ya. Nah, kita mungkin belum bisa ya mengikuti kegiatan MBKM ya, karena khususnya di Bangkit ya. Karena kita akan kemungkinan mungkin mulainya baru semester 5 nanti ya, insya Allah sebelum berjalan. Nah, tapi ini perlu, kalau saya pribadi, perlu mengapresiasi kepada tim MBKM FTI dan pimpinan FTI UHAMKA yang telah menjadikan FTI UHAMKA ini menjadi Bangkit affiliate kampus ya. Nah, ini saya lihat program ini sangat bermanfaat ini kedua belah pihak, baik itu dari Bangkit maupun dari FTI UHAMKA. Pertama, yang salah satu kita rasakan sekarang ini kegiatan hari ini, ya. Roadshow ini adalah salah satu mungkin yang bisa kita dapatkan karena ini adalah sebuah prioritas ya, yang mungkin tidak didapatkan oleh perguruan tinggi lain yang tidak termasuk afiliasi. Mungkin begitu ya Bu Rine ya. Nah, ini Iya, tempatnya betul Pak. seperti itu. Nah, dan juga apa namanya hal lainnya ya, mungkin nanti update informasi, update program. Nah, ini juga akan bermanfaat bagi FTI khususnya dan UHAMKA pada umumnya. Nah, ini juga akan berdampak baik kepada mahasiswa kita.
yang akan mengikuti program MBKM, di mana kita tahu bahwa program MBKM itu adalah sebagai learning experience bagi mahasiswa. Dia belum selesai kuliah, tapi sudah belajar bekerja, belajar komunikasi, bekerja kerjasama, tim gitu ya. Nanti akan dibawa nanti ketika setelah lulus, tidak canggung lagi masuk ke dunia industri. Nah, program-program bangkit ini saya lihat ini juga sangat bermanfaat ya, terutama untuk pengembangan teknologi ya. Walaupun ini STI juga masuk di sini dan TI walaupun tidak tertutup kemungkinan untuk prodi-prodi lain di luar informatika, komputer, ya, computing. Nah, ini selesai ya. Nah, bagi adik-adik hari ini dimanfaatkan ya. Baik mungkin ada dari STI juga yang ikut walaupun belum bisa mengikuti program sekarang juga ada kesempatan nanti ya. Ini memotivasi nanti bisa dari Fatan ya sebagai alumni bangkit yang nanti akan bisa share pengalamannya. Nanti yang bisa memotivasi adik-adiknya untuk bisa mengikuti studi independen bangkit ini. Ini juga bermanfaat sekali. Sekali lagi saya ucapkan ya terima kasih Bu Iren dan tim untuk melakukan kegiatan sosialisasi pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk FTI UHAMKA dan juga dari Bangkit dan UHAMKA juga secara umumnya. Sekali lagi terima kasih Pak Ade dan Pak Calik dan adik-adik mahasiswa untuk mengikuti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selesai itu aja yang bisa saya sampaikan Mas Calik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga Pak Rizal atas sambutannya. Baik ya, untuk tiap Kaprodi ya, saya pikir sudah masing-masing memberikan sambutannya. Selanjutnya kita bisa langsung saja ya untuk paparannya, paparan alur pendaftaran ya yang ada di lingkup FTII dan akan disampaikan oleh Pak Ade Davi ya selaku koordinator MBKM FTII. Jadi untuk Pak Ade Davi, silakan Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Nurul Kalik atas waktu dan tempatnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala hirofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat pimpinan Kaprodi Teknik Informatika Bu Mia Kamayani dan juga Kaprodi dari Sistem dan Teknologi Informasi Pak Erizal dan juga yang terhormat Bu Irene Gloria dari tim Bangkit. Nah, sebelumnya di sini saya akan menyampaikan alur pendaftaran dari fakultas di FTII. Nah, sebelumnya saya minta izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, screen saya sudah terlihat. Nah, di sini saya akan teman-teman atau adik-adik semua dari mahasiswa FTII, Fakultas Teknologi Industri dan Informatika, diharapkan ya untuk melihat panduan pendaftaran sebelum mendaftar di website Kampus Merdeka. Nah, soalnya di FTII sendiri kita mempunyai alur pendaftaran yang yang terstruktur gitu ya, supaya nanti data adik-adik semua gitu ya bisa kita lihat gitu ya, atau kita data, dan ini akan Nah, kameranya tuh nyala. menjalin atau bisa terhubung datanya untuk nantinya adik-adik bisa konversi nilai. Nah, di sini bisa terlihat bahwasanya untuk pendaftaran di Bangkit tahun ini gitu ya, dan ini bukan hanya program Bangkit, ini juga program keseluruhan jika adik-adik mengikuti seleksi mahasiswa MBKM FTII. Nah, diharapkan mahasiswa
atau adik-adik semua di sini yang ada di sini diharapkan mengikuti sosialisasi terlebih dahulu gitu ya sebelum mengikuti program apa yang ingin diminati gitu ya kan ya seperti sekarang ini alhamdulillah sudah mengikuti sosialisasi di program Bangkit gitu ya. Nah, setelah itu adik-adik semua bisa registrasi gitu ya. Registrasi dari website yang ada di FTII. Nah, nanti akan saya tampilkan untuk websitenya dan linknya, ya. Dan mahasiswa baru mendaftar ke platform MBKM yang ada di tim atau di Kampus Merdeka gitu ya, atau di program Bangkit. Nah, di sini juga akan diseleksi nantinya, diseleksi berkas-berkas mahasiswa semua dan akan diverifikasi. Nah, yang memverifikasi ini adalah kaprodi masing-masing, misalnya dari informatika, dari mesin gitu ya, dari STI gitu ya, kaprodinya masing-masing nantinya gitu ya. Kalau informatika berarti Bumia nanti yang memverifikasi berkas adik-adik itu apakah layak atau tidak gitu ya kan untuk diverifikasi untuk mengikuti program seleksi mahasiswa di MBKM ini. Nah, jika dinyatakan lolos gitu ya, nah maka akan diarahkan oleh tim MBKM FTII untuk konsultasi KRS dengan kaprodinya masing-masing. Nah, nanti akan dijadwalkan kapan dan wajib dihadiri gitu ya. Kalau tidak dihadiri, nanti KRS-nya adik-adik semua tidak akan dikonversi gitu ya. Nah, setelah konsultasi dan disetujui berapa SKS yang akan didapatkan, dikonversikan gitu ya, adik-adik harus semua mengisi form konversi KRS. Nanti linknya juga akan di-share untuk mengisi dari KRS apa aja yang disetujui gitu ya. Nah, setelah itu mengisi form fakta integritas. Nah, fakta integritas ini istilahnya perjanjian supaya menjaga nama baik institusi maupun fakultas gitu ya. Karena adik-adik di sini akan program belajar di luar kampus gitu ya. Jadi makanya diharapkan nantinya membawa nama baik, nama besar kampus gitu ya. Nah, setelah itu nanti ada pembekalan dari pimpinan fakultas maupun dari universitas gitu ya. Nah, setelah itu baru di sini ada di mahasiswa melaksanakan kegiatannya. Nah, setelah melaksanakan kegiatan itu adik-adik diharapkan nantinya juga ada monitoring setiap bulannya gitu ya dari dosen PA masing-masing gitu ya, penasihat akademik masing-masing akan memonitoring kegiatan adik-adik apa aja di setiap hari atau di setiap bulannya gitu ya. Nah, baru setelah dinyatakan selesai program tersebut, adik-adik harus diwajibkan ini harus diwajibkan seminar untuk kegiatan program MBKM ini gitu ya. Jadi seminar hasil kegiatannya apa aja nih kegiatan yang adik-adik alami gitu ya di dalam di keseluruhan dari program MBKM tersebut. Nah, setelah kegiatan seminar dilakukan, maka nanti akan ada penilaian dari kaprodi masing-masing. Nah, itulah alur keseluruhan pendaftaran dan seleksi mahasiswa MBKM di FTII. Nah, di sini ada mekanisme alur pendaftaran mahasiswa MBKM FTII. Nah, jadi yang pertama mahasiswa registrasi. Nah, itu yaitu melakukan pengisian data diri dan persyaratan secara lengkap pada laman. Nah, ini websitenya ft.uhamka.ac.id gitu ya. Nah, jadi di Fakultas FTII website fakultas gitu ya. Nanti didaftarkan di situ, nanti disilahkan masuk ke laman tersebut. Nah, terus yang kedua, mahasiswa mendaftar program MBKM. Tuh, nah mahasiswa melakukan pendaftaran secara mandiri bisa dari Kemendikbud atau di website Kampus Merdeka, bisa di BUMN gitu ya, atau internal mitra yang bekerja sama dengan prodi ya. Contohnya seperti Bangkit ini kami sudah bekerja sama gitu ya untuk
mahasiswa bisa mendaftar di program Bangkit gitu ya. Dan mahasiswa yang diterima wajib melaporkan kembali ke koordinator MBKM Fakultas Teknologi Industri dan Informatika. Nanti misalnya dinyatakan diterima gitu ya dari program tersebut, maka dilaporkan supaya apa? Supaya bisa diverifikasi prodi nanti ya. Diverifikasi prodi itu nanti Kaprodi melakukan verifikasi dan approval. Nah, dan juga mahasiswa mendatangani surat fakta integritas dan juga mahasiswa konsultasi konversi nilai dengan Kaprodi. Nah, ini keseluruhan yang apa namanya untuk mahasiswa misalnya dinyatakan lulus ya verifikasi dari Kaprodi ini, mahasiswa wajib menjalankan dan mematuhi peraturan yang sudah diberikan. Nah, disesuai nanti ada pasal-pasal di fakta integritas tersebut. Dan mahasiswa juga membuat logbook. Nah, ini wajib ya. Logbook atau kegiatan sehari-hari dan laporan, dan juga mengikuti seminar kelulusan di FTII. Nah, itu mekanisme dari alur pendaftaran mahasiswa MBKM di FTII. Nah, terus di sini juga terlihat bahwasanya gambaran alur pendaftarannya di situ yang terutama ke website FTII dulu, baru ke platform gitu ya, platform di kampus Merdekanya. Nah, ini tampilan di website FTII gitu ya. Nah, nanti ada menu MBKM, silahkan diklik di situ pendaftaran MBKM. Nah, di situ nanti akan dibuka ya untuk pendaftarannya itu mulai hari ini gitu ya. Hari ini dan nanti akan ada timeline jadwalnya ya. Di situ nanti lihat aja di apa namanya? Menu MBKM nanti akan template penjadwalannya itu. Kalau Bangkit kalau nggak salah sudah batch kedua ini pendaftarannya, kalian bisa langsung daftar di program Bangkit. Nah, jadi kalian bisa mengkonfirmasi approval-nya di website kampus FTII gitu ya. Nah, tapi sebelum mendaftar di sini ada surat edaran ya. MBKM FTI adalah 14 poin yang harus adik-adik semua ikuti gitu ya, atau apa aja sih persyaratan ya. Nah, di sini juga tercantum persyaratan-persyaratannya dan juga berapa sih yang bisa, semester berapa yang bisa mengikuti program MBKM ini gitu ya. Nah, di sini bisa terlihat bahwasanya kalaunya dari program Bangkit ini minimal semester 5 sampai dengan semester 7 di sini untuk surat edaran dari fakultas. Nah, dan juga di sini kalau persyaratan minimal IPK itu adalah 3,0 gitu ya. Jadi di bawah itu tidak bisa untuk program Bangkit ini. Dan jikanya untuk program yang lain gitu ya, misalnya seperti pertukaran pelajar, itu sebenarnya ada option di semester 3 itu udah bisa gitu ya. Tapi harus ada nanti surat yang apa namanya seperti fakta integritas untuk dinyatakan bahwa dia bisa bersedia gitu ya. Tapi itu hanya diwajibkan dari pertukaran pelajar gitu ya, program pertukaran pelajar gitu ya, bukan program Bangkit atau MSIB gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi diharapkan nanti adik-adik semua di sini bisa mematuhi peraturan yang ada dan surat edaran dari Dekan Fakultas Teknologi Industri dan Informatika. Nah, di sini di sini ada peraturan baru. Kalau ada peraturan baru karena bahwasanya kemarin itu saya dihimbau dari apa namanya dari Dekan. Di sini yang mengikuti program itu hanya bisa 1 semester sekarang ya, tidak seperti dulu gitu ya. Jadi 1 semester saja, karena kalau 2 semester nanti takutnya konversinya ya gitu ya, nggak mendapatkan, karena kan kalau 1 semester sudah dapat banyak gitu ya, apalagi kita ada mata kuliah pengayaan gitu. Nah, jadi diharapkan nanti dimaksimalkan yang mengikuti program ini gitu ya kan. Itu dimaksimalkan supaya bisa juga, karena program MBKM ini ya tujuannya sebenarnya kalian mendapatkan skill dan juga bisa lulus cepat
gitu ya kan. Nah, bisa cepat karena konversi tadi bisa 20 SKS gitu ya untuk per semesternya. Tuh, nah di sini ada media informasi MBKM FTI di Linktree. Kalian juga misalnya di websitenya kurang, misalnya ada yang ketinggalan, tidak ada update-nya gitu ya. Nanti di media informasi ini juga pasti kami akan mengupdate-nya ya untuk di informasi MBKM FTI Wahamka. Nah, terus di sini juga ada link media sosialnya, ada Instagram, YouTube gitu ya kan, dan ada web Linktree yang tadi dan websitenya. Nah, terus ini bisa di-follow aja nanti semuanya di apa namanya? Kegiatan-kegiatan dari MBKM semuanya ada yang lebih cepat update gitu ya. Karena zaman sekarang gitu ya, adik-adik mahasiswa suka media sosial, makanya kami juga mengikuti media sosial. Jadi di media sosial MBKM FTI UHAMKA di Instagram silahkan di follow, nanti story-story pasti selalu diupdate di media sosial ini. Nah, di sini juga ada cerita alumni bahwanya dulu pernah mengikuti program Bangkit dan juga program MSIB, itu ada di YouTube cerita-cerita biar, dan di situ juga banyak wawasan-wawasan yang di-sharing sama senior-senior adik-adik semua gitu ya di sini supaya mendapatkan inspirasi mengikuti program ini ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Jika ada salah hilap, mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di-keep dulu. Nanti kita lanjutkan acara berikutnya. Saya kembalikan ke moderator, Pak Nurkhalid. Baik, terima kasih ya Pak Ade Davi atas pemaparannya mengenai terkait dengan proses alur pendaftarannya di internal, khususnya di FTII ya UHAMKA, dan juga terkait dengan kebijakan-kebijakan, dan juga ya ini mohon diperhatikan ya, terkadang ya ini mahasiswa ini ya suka tidak tahu atau apa, nah makanya ada informasi-informasi yang selalu diupdate ya khusus di media sosial MBKM FTI UHAMKA. Dari kalian itu bisa ini ya follow ya, memfollow, mengikuti informasi terkini, itu biasanya akan di-share di sosmed. Dan juga ketika sudah memfollow sosmednya, ada ya grup khusus ya, khusus untuk info MBKM. Paling dari tambahannya ya, mungkin yang bisa saya tambahkan seperti itu. Dan sekali lagi terima kasih untuk Pak Ade Davi atas pemaparannya. Ya mungkin bisa kita lanjutkan ya untuk kegiatannya atau agendanya. Jadi untuk sesi tanya jawab saya akan buka ya, saya akan buka di akhir nanti. Oke. Jadi untuk agenda yang sekarang ini ya, terkait dengan paparan materi program Bangkit yang akan disampaikan ya ini. Mohon maaf nih Erzi Hunafa ya, suaranya bocor. Ya, oke, terima kasih. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, untuk agenda sekarang selanjutnya adalah paparan materi program Bangkit yang akan disampaikan oleh Ibu Iren Gloria. Baik, Ibu Iren, silakan ya Ibu. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Jalik sebelumnya. Ya, sama-sama Ibu. Oke, saya mohon izin lanjutkan presentasi. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi khususnya juga Ibu Mia, kemudian Pak Rizal dan juga Pak Ade ya. Terima kasih juga atas kesempatannya sudah memberikan kesempatan untuk tim Bangkit mensosialisasikan program Bangkit kepada Universitas UHAMKA. Dan perkenalkan juga teman-teman di sini adik-adik mahasiswa, saya Irene Gloria dari tim Bangkit. Mungkin sebelumnya ingin cek sound dulu ya, teman-teman di sini. Memang tadi disebutkan mayoritas dari FTII ya harusnya. Nah, teman-teman boleh tulis gak di kolom chat berasal dari jurusan atau prodi apa di saat ini? Boleh. Ya, Pengen silakan. lihat antusiasnya. Ya, silakan teman-teman mahasiswa ya, dibantu Yes. untuk memberikan chatnya ya.
Oke, Prodi dari apa? informatika, TI. Yang lain teman-teman mungkin ada selain dari TI ya harusnya ya Pak Calik ya. Ya, jadi di FTI itu ada 4 prodi ya. Heeh. Ya, dari teknik informatika, teknik elektro, teknik mesin, dan juga sistem dan teknologi informasi. Ya. Oh, oke. Menarik. Teknik mesin ada nggak di sini? Nah, coba nih. Ya mungkin yang dari prodi selain TI ya, ini bisa bantu ya. Jawab, direspon di kolom chat komentar ya. Ya, jadi kalau teman-teman sebagai informasi kalau di Bangkit ya nanti kita tuh ada sesi pertemuan tatap muka yang mana mewajibkan harus aktif di dalam pertemuan gitu. Jadi either itu mau di kolom chat, either itu mau ngobrol, teman-teman diminta untuk aktif gitu. Nah, di sini aku lihat mayoritas teknik informatika ya. Oke, Iya, ini sip. Betul, dari betul. TI. Oke, kalau misalnya ada teman-teman dari TI juga selamat datang di sesi ini juga ya. Saya ingin melanjutkan dulu. Ini saya share screen dulu untuk presentasinya. Nah, seharusnya sudah muncul ya Pak Calik? Ya, sudah Bu. Aman Bu. Oke, sip. Saya izin mulai. Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Saya sangat senang bisa ketemu. Pertama kali sih saya sosialisasi ke Universitas Muhammadiyah Prof. Hamka di sini. Senang sekali. Jadi perkenalkan lagi, saya Irene Gloria. Nanti kalau misalnya teman-teman di sini diterima di Bangkit, akan bertemu dengan saya sebagai Learning Support Manager di program Bangkit. Nah, beberapa hal teman-teman yang nanti saya akan paparkan di sini, yaitu ada 6 nih. Yang pertama mengenai mungkin beberapa dari teman-teman yang baru mendengar program Bangkit gitu ya. Jadi nanti saya akan kenalin secara garis besar overview dari program Bangkit seperti apa. Terus nanti apabila masih belum ada gambaran kalau nanti diterima di program Bangkit, apa yang akan teman-teman lakukan untuk belajarnya, untuk kurikulumnya, dan sebagainya. Nanti saya akan paparkan juga di bagian kedua. Kemudian karena program Bangkit ini, kalau tadi saya dengar dari Ibu Mia, sudah dari tahun 2021 ya. Nah, di sini juga saya akan share mengenai support atau partisipasi dari teman-teman mahasiswa dari Prof. Hamka, Universitas Hamka ya. Dan kemudian poin 456, teman-teman nanti aku ingin share juga tentang manfaat ketika sudah mengikuti program Bangkit dan ada sharing cerita dari manfaat, kemudian cerita-cerita inspiratif dari pesertanya, dari alumninya. Dan yang keenam ini syarat dan cara mendaftar. Namun tadi kan sudah dijelaskan ada oleh Pak Ade beberapa syarat dan cara mendaftar khususnya internally dari UHAMKA sendiri ya. Nah, nanti di sini saya akan menjelaskan lebih di bagian program Bangkitnya untuk syarat dan juga cara pendaftarannya gitu. Oke, sebelum mulai teman-teman, saya ada video di sini yang bisa mungkin menjadi penyemangat teman-teman. Di video ini adalah kisah dari Adi Setiawan ya yang memiliki keterbatasan namun bisa lulus di program Bangkit dan bisa meraih karir impiannya di dunia IT. Nah, teman-teman sebelum kita melanjutkan, mari kita dengarkan dulu video ini. Langkah pertama adalah hal tersulit yang semua orang harus hadapi, termasuk aku. Gak mau nyusahin orang, selalu minta bantuan. Jadi, aku lebih sering menyendiri. Ngabisin waktu ngutak-ngatik komputer sendiri. Ternyata, tanpa sadar, bisa membuahkan hasil. Pelan-pelan, aku bangun rasa semangatku. Aku memutuskan untuk bangkit dan belajar banyak hal baru. Semakin hari pengetahuanku semakin bertambah. 900 jam belajar machine learning hingga bahasa Inggris. Buat Adi yang dulunya berkecil hati, sekarang jadi lebih berani.
Tanpa aku sadarin, ternyata aku udah ngambil langkah demi langkah maju ke depan. Sekarang aku berkarir sebagai AI engineer. Sekarang aku bisa ikut bantu berkontribusi untuk industri kesehatan bangsa. Bantu permudah distribusi dengan bantuan teknologi AI. Bekal pengetahuan yang aku pelajari di Bangkit. Kadang situasi bisa mengkondisikan pola pikiran, tapi aku bisa memilih untuk bangkit. Ambil berapapun langkah maju yang aku mau. Oke, itu dia teman-teman sekilas tentang kisah dari Adi Setiawan ya. Adi Setiawan lulusan Bangkit di tahun kedua 2021 dan walaupun dia memiliki keterbatasan tapi itu tidak menjadi penghambat gitu untuk Adi tetap semangat, terus dia untuk tetap belajar mengembangkan ilmunya dan saat ini dia sudah bekerja sebagai AI engineer di PT Kalbo Farma, teman-teman. Jadi sangat menginspirasi. Semoga cerita ini juga bisa memberikan semangat untuk teman-teman ya. Nanti juga bergabung di program Bangkit dan juga meniti karir teman-teman setelah lulus dari program Bangkit. Nah, itu dia pengantar ya. Jadi mari kita mulai dari apa itu program Bangkit. Di sini kurang lebih tadi saya lihat sudah ada 30 partisipan exclude dari tim Bangkit dan juga para Bapak Ibu dosen ya. Teman-teman di sini saya ucapkan terima kasih setelah hadir, terus juga ingin mengetahui lebih dalam tentang program Bangkit. Nah, jadi program Bangkit ini teman-teman, ini adalah sebuah program kesiapan karir yang memiliki visi yang sama dari awal Bangkit ada ya di tahun 2020. Kita ingin melahirkan atau mencetak para talenta-talenta digital yang memiliki kaliber yang tinggi untuk bisa fit di perusahaan teknologi industri saat ini gitu. Jadi ini memberikan program pelatihan yang terstruktur dan juga berkualitas sesuai dengan industri saat ini. Nah, 3 hal yang kita berikan dalam hal pelatihan ya. Yang pertama technical skill. Itu teman-teman nanti bisa memilih mau expert di machine learning, mobile development, atau cloud computing. Jadi bisa pilih salah satu ya untuk alur belajarnya nanti. Jadi nggak semuanya teman-teman akan ikuti. Teman-teman memilih untuk learning path yang mau diikuti di program Bangkit. Selain technical skill, karena ini untuk orientasinya untuk nanti pengalaman teman-teman untuk kesiapan karir, maka ada soft skill dan juga bahasa Inggris. Jadi nanti soft skill akan ada beberapa modul yang akan saya bahas di slide selanjutnya dan juga bahasa Inggris. Jadi program ini teman-teman memberikan juga pelatihan untuk teman-teman belajar bahasa Inggris gitu. Karena bahasa Inggris kan saat ini memang dibutuhkan ya untuk di dunia pekerjaan atau pada saat nanti kita mencari pekerjaan gitu. Salah satu skill yang wajib mungkin dimiliki untuk kita bisa melamar sebuah pekerjaan. Nah, ini sekilas tentang mitra-mitra Bangkit. Jadi Bangkit udah di tahun 2020. Tahun 2020 itu awalnya kita bersama dengan Google, GoTo, Tokopedia, dan juga Traveloka sebagai industri partner. Dan Deeptech sebagai community partner di Bangkit Academy. Nah, dari awal juga kita sudah bermitra dengan 15 universitas partner yang memang ditunjuk langsung dari Dikti, teman-teman. Jadi sampai saat ini, universitas ini sudah sedang menjadi mitra di program Bangkit. Dan karena sudah berjalan ya kurang lebih dari sampai 5 tahun saat ini program Bangkit, kita mendapatkan banyak sekali antusias dari universitas-universitas yang memang ingin menjadi mitra Bangkit gitu. Jadi sejak tahun 2022 kita menerima atau kita menyambut baik inisiatif ataupun keinginan dari universitas untuk bergabung menjadi mitra Bangkit, sehingga sejak tahun 2022 kita sudah ada sebanyak 34 kampus yang bergabung menjadi Bangkit Affiliate Campus ya di sini. Jadi nanti mungkin kalau misalnya dari universitas-universitas lain yang memang tertarik untuk bergabung, maka kami akan terbuka terhadap hal itu untuk
menjadi Bangkit Affiliate Kampus di program Bangkit sendiri. Nah, ini adalah dampak nih teman-teman. Jadi program Bangkit ini ingin sekali memberikan dampak yang besar kepada para lulusannya. Jadi ini angka-angka statistik yang bisa teman-teman lihat ketika selama program Bangkit itu sudah berjalan ya. Di sini nih, sebanyak 20.000 Bangkit itu telah melatih pesertanya. Jadi udah cukup banyak ya teman-teman. Dan yang mungkin yang teman-teman bisa highlight adalah ketika nanti teman-teman belajar di program Bangkit, teman-teman akan minimal mendapatkan 10 sertifikat gitu. Karena nanti teman-teman akan diminta untuk menyelesaikan sebuah course, menyelesaikan sebuah materi pembelajaran dan akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat itu nanti bisa teman-teman jadikan sebagai personal branding teman-teman gitu ya, sebagai personal branding untuk keahlian teman-teman nanti mungkin di LinkedIn bisa dicantumin gitu. Karena di program Bangkit itu udah lebih dari 106.000 spesialisasi yang telah diraih oleh pesertanya. Nah, kemudian nanti juga teman-teman di program Bangkit ini kita selalu mengadakan post program survei gitu. Jadi misalnya sudah menjadi alumni, 3 bulan setelah program selesai, kita mengeluarkan sebuah survei kepada alumni gitu. Untuk apa? Untuk kita melihat dampak dari program Bangkit bagi mereka setelah mereka lulus gitu. Jadi kita tidak hanya membimbing mereka pada saat program saja, tapi kita tetap memaintain komunikasi setelah nanti lulus dari program Bangkit. Nah, salah satu dari hasil surveinya itu mengatakan 82% para pengisi survei tersebut, responden tersebut ya, mereka mengatakan bahwa dengan mereka belajar di Bangkit, terus lulus dari Bangkit, ini sangat membantu mereka untuk persiapan karir mereka dan bahkan ini sangat membantu mereka untuk mendapatkan karir pertama mereka gitu. Jadi memang ini sangat program Bangkit sangat membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan pertamanya mereka. Nah, ini ada proyek inkubasi. Jadi teman-teman mungkin bagi yang belum tahu, apabila nanti teman-teman ada yang cita-citanya untuk menjadi entrepreneur gitu ya, membangun startup sendiri atau yang ingin membangun sebuah bisnis, itu di program Bangkit juga kita memberikan dukungan terhadap hal tersebut dan hingga saat ini sudah ada 60 proyek yang diinkubasi. Jadi nanti kalau misalnya ada proyek-proyek yang teman-teman kerjakan di program Bangkit lalu bagus gitu ya dan diberikan kesempatan nanti bisa akan didanai oleh program Bangkit. Dan yang paling penting di sini teman-teman adalah kita memberikan kesempatan untuk para lulusan itu mendapatkan list-list atau tawaran pekerjaan gitu karena kita ada event Grow with Google Career Fair itu setelah lulus untuk para lulusan yang mencari pekerjaan karena kita juga punya beberapa mitra industri gitu ya, perusahaan-perusahaan mitra yang memang ingin meng-hire para lulusan Bangkit saja. Jadi memang end to end dari awal sampai akhir teman-teman akan dibimbing, kita akan memandu teman-teman dengan harapannya pasti untuk keberhasilan dan kesuksesan karirnya teman-teman. Nah, ini selama 5 tahun berjalan, jadi seperti yang tadi teman-teman ketahui, di 2021 kita sudah mulai berafiliasi dengan Kampus Merdeka ya, karena pada awalnya 2020 itu kita masih belum sebagai bagian dari Kampus Merdeka. Jadi di sini bisa dilihat pertumbuhan pesertanya cukup meningkat dan di batch ini kita ada 2 batch yang saat ini sedang dibuka pendaftarannya untuk batch kedua. Dan ini adalah kutipan dari Pak Menteri kita yang sudah memang mendukung Bangkit sejak 4 tahun lamanya ya. Jadi mengatakan bahwa Bangkit ini sebagai standar emas untuk program-program di Kampus Merdeka yang bisa memberikan kesempatan bagi teman-teman apabila ingin bersosialisasi, kemudian ingin meningkatkan skill entrepreneurship dan juga tentunya teknologi itu sangat direkomendasikan untuk teman-teman mengikuti program Bangkit. Nah, sekian untuk mengenai overview ya program Bangkit. Jadi itu adalah overview teman-teman yang tertarik dengan program Bangkit. Nah, ini mungkin yang lebih teman-teman tunggu-tunggu ya, karena nanti kalau sudah belajar di
diterima di program Bangkit, kira-kira apa sih yang akan dilakukan? Nah, ini metode belajarnya. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Rata-rata tadi belajar 900 sampai 950 jam ya untuk di program Bangkit. Dan ini teman-teman bisa lihat ada 4 warna yang berwarna di sini di lingkaran ini. Itu adalah metode pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan. Namun sebagai gambaran mudahnya, untuk gambaran mudahnya, teman-teman itu nanti ketika sudah memasuki masa belajar gitu ya, kira-kira nanti 1 minggu itu teman-teman perlu untuk mengkomitmenkan waktu teman-teman sekitar 3-5 jam untuk pertemuan tatap muka gitu. Jadi komitmen waktunya per minggu 3-5 jam untuk teman-teman nanti belajar di program Bangkit. Nah, ini saya akan dijelaskan sedikit lebih detail ya untuk metodenya. Jadi kita mulai yang dari warna biru. Yang warna biru ini artinya adalah teman-teman belajar mandiri. Belajar mandiri itu nanti tim Bangkit akan memberikan list materi sesuai dengan timeline-nya gitu ya untuk teman-teman selesaikan sesuai dengan alur belajar yang teman-teman pilih. Apabila nanti di machine learning, teman-teman kita kasih akses belajar Coursera. Kalau dari Learning Path Mobile Development, akses belajarnya itu dari Decoding, dan kalau dari Google Cloud Computing, maaf, teman-teman nanti akan kita berikan akses ke GCSB untuk belajarnya. Jadi teman-teman diminta untuk belajar secara mandiri nih. Jadi waktunya memang fleksibel, asalkan tidak melebihi dari deadline yang sudah ditentukan oleh tim Bangkit. Nah, kemudian yang warna merah, ini adalah sinkronus. Sinkronus ini yang pertemuan tatap muka yang tadi saya bilang, 3-5 jam per minggu. Nah, ini dilaksanakan secara daring, karena itu kita sebut dengan ILT, atau Instructor Led Training. Apabila teman-teman misalnya sudah belajar secara mandiri, nanti di minggu tersebut kita akan ada pertemuan 1 kali dengan para instructor untuk teman-teman membahas lebih detail apa yang sudah dipelajari atau sesuai dengan materi-materi pada minggu tersebut gitu. Nah, jadi ILT-nya itu ada 3, ILT Tech, ILT Soft Skill, dan juga ILT Bahasa Inggris. Tetapi nanti pelaksanaannya tuh tidak langsung 3-3-nya, tapi diselang-seling gitu. Misalnya minggu ini ILT Soft Skill, minggu depan ILT Tech. Jadinya minggu depannya lagi Soft Skill, minggu depannya lagi Tech gitu. Jadi akan selang-seling. Bahasa Inggrisnya kapan? Bahasa Inggrisnya itu bergantung pada nanti teman-teman dapatnya kapan. Jadi biasa aja itu hanya per bulan sekali. Karena hanya 3 modul, ya kan? Nah, kalau untuk ILT Soft Skill, teman-teman bisa lihat nih detail untuk materinya. Ada 7 di sini yang akan teman-teman dapatkan. Yang kalau teman-teman lihat ini sangat dibutuhkan untuk di dunia kerja, ya kan? Untuk nanti melamar pekerjaan, untuk mencari pekerjaan. Dan pasti digunakan pada saat nanti sudah diterima di pekerjaan. Kemudian yang materi English ada 3, spoken correspondence, expressing opinion, dan business presentation. Ini juga tentu untuk membantu teman-teman menyiapkan karirnya, karena skill bahasa Inggris itu juga sangat dibutuhkan ya, apalagi untuk perusahaan-perusahaan industri atau teknologi saat ini. Nah, kemudian kita beralih ke yang warna hijau. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ade, teman-teman juga perlu untuk berkoordinasi, mengisi logbook, kemudian melaporkan progresnya kepada dosen pembimbing. Nah, itulah teman-teman yang wajib juga teman-teman lakukan. Nanti akan ada pertemuan teman-teman dengan dosennya dari universitas asal, dan juga ada sesi namanya weekly konsultasi bersama mentor. Jadi bersama mentor ini teman-teman akan dipandu mentor yang akan membantu teman-teman dari awal sampai akhir apabila ada kesulitan gitu. Kemudian kita beralih ke yang warna kuning, itu adalah capstone project atau final proyek akhir teman-teman setelah teman-teman sudah belajar di program Bangkit, kemudian nanti diminta untuk mengimplementasikan apa yang sudah teman-teman pelajari berdasarkan alur belajarnya. Nah, ini nanti berbasis tim teman-teman, jadi nanti kerjasama, setiap learning path akan digabung nih di dalam satu tim. Jadi komposisi 6-7 orang gitu ya dari berbagai learning path. Teman-teman akan berkoordinasi, berkolaborasi untuk membangun sebuah project
gitu. Aku harap ini memberikan gambaran ya dan jelas untuk teman-teman apa yang nanti akan teman-teman dapatkan dan lakukan ketika sudah menjadi peserta Bangkit 2024 batch kedua. Nah, ini sebagai kebaruan di program Bangkit batch ini, di mana kita senantiasa ingin memberikan materi atau kurikulum yang up to date dengan industri saat ini, sehingga kita selalu merevamp gitu teman-teman untuk kurikulumnya. Dan saat ini kita menyisipkan atau ada materi AI yang terintegrasi di setiap alur belajar di Bangkit. Itu ada intro to AI, applied machine learning, generative AI, dan juga GANs atau General Adversarial Network. Nih, untuk teman-teman yang tertarik ya di salah satu learning path, silakan dilihat. Ini adalah kurikulum, materi-materi yang nanti akan teman-teman kuasai, akan teman-teman pelajari selama di program Bangkit. Yang berwarna kuning, tulisan new itu artinya materi-materi dengan materi AI yang ada di setiap alur belajar. Nah, kemudian ya, sekilas tentang metodenya nih teman-teman, sama apa sih yang akan teman-teman lakukan. Dan di sini saya juga ingin share mengenai betapa kami sangat berterima kasih untuk partisipasi dari teman-teman mahasiswa UHAMKA dan juga Bapak Ibu dosen yang sudah mensupport juga mahasiswanya untuk bisa bergabung di program Bangkit ya. Di sini walaupun tadi sudah disampaikan UHAMKA sudah bergabung ya di MBKM sejak 2021, saya hanya menampilkan sorotan di 2 batch yang lalu. Jadi di sini memang tingkat partisipasinya itu meningkat ke setiap batch. Kalau untuk 2023 batch kedua di waktu lalu, ini ada 5 mahasiswa yang diterima dan semuanya aktif dan semuanya lulus. Jadi terima kasih banyak untuk UHAMKA ya, anak-anaknya, mahasiswanya di sini lulus dan memang berasal dari teknik informatika. Kemudian di batch ini, jadi kan saat ini masih aktif ya, mereka masih belajar untuk yang batch 1. Di sini dari 68 pendaftar dari UHAMKA, diterima di program Bangkit 10 orang dan 10-10-nya juga masih aktif. Jadi semoga nanti kelulusannya juga 100%. Teman-teman dari UHAMKA dan juga bisa meraih predikat distinction juga dari program Bangkit. Dan kebetulan juga di sini program studinya nih teknik informatika. Nah, mungkin nanti dari jurusan atau program studi lain bisa juga mendaftar, karena ini tidak hanya untuk prodi atau jurusan IT ya, kita juga terbuka kalau teman-teman untuk yang non IT. Jadi mungkin tadi yang teknik mesin juga boleh mendaftar ya, siapa tahu nanti di batch 2 muncul nih asal program studi para peserta ada yang baru nih teknik mesin contohnya. Kemudian ketika nanti teman-teman sudah selesai atau sedang mengikuti program Bangkit, inilah manfaat-manfaat yang akan teman-teman dapatkan. Tentu saja pasti dalam 1 semester 6 bulan gitu ya, banyak sekali hal-hal yang akan teman-teman pelajari, hal baru yang akan teman-teman dapatkan dan manfaat yang teman-teman dapatkan. Cuman di sini saya akan merangkum ya ke dalam 6 poin yang bisa teman-teman dapatkan ketika nanti mengikuti Bangkit 2024. Yang pertama adalah sertifikasi global. Jadi dikarenakan kita memang kurikulum berstandar industri, kita juga memberikan kesempatan untuk para siswa mendapatkan sertifikasi global yang bisa digunakan oleh teman-teman untuk portofolionya nih, atau kayak bisa dipajang di LinkedIn-nya nih untuk portofolio karir sebagai portofolio teman-teman untuk karir teman-teman di dunia industri. Yang kedua itu mengenai kurikulum dan juga instructor. Tadi kan seperti saya sampaikan, kurikulum yang dilengkapi dengan materi terbaru dan teman-teman nanti akan diajarkan oleh instructor ahli. Jadi instructor kita ini berasal dari industri, teman-teman. Industri itu maksudnya mereka yang sudah bekerja di perusahaan-perusahaan sesuai dengan bidangnya, akan mengajarkan teman-teman. Jadi memang sudah expert, saya expert di machine learning engineer gitu ya, mengajar di
di Learning Path Machine Learning untuk anak-anak Learning Path Machine Learning. Kemudian yang ketiga itu adalah pelatihan intensif. Tadi 3 hal yang bisa teman-teman dapatkan. Karena ini kita berikan intensif untuk kesiapan karir teman-teman. Tidak hanya teknologi, tetapi kita berikan soft skill dan juga bahasa Inggris. Dan yang keempat, ini pasti yang paling menarik untuk teman-teman, karena ini kan kaitannya dengan konversi untuk mahasiswa gitu ya. Program Bangkit ini seperti yang tadi teman-teman ketahui, untuk jam belajarnya kurang lebih 900 jam. Dan itu bisa setara untuk konversi sampai dengan 20 SKS karena sudah terafiliasi dengan Kampus Merdeka ya untuk studi independen bersertifikat. Nah, namun nanti ini dikembalikan lagi ke kesepakatan antara teman-teman dan juga mungkin dosen pembimbing atau dosen prodi dari universitas masing-masing untuk berapa nilai maksimum yang akan dikonversi gitu. Namun dari Bangkit kita bisa setara sampai 20 SKS. Yang kelima itu teman-teman akan mendapatkan kesempatan kerja untuk para lulusan, karena kita kan program Bangkit ini memiliki perusahaan mitra yang bekerja sama dengan Bangkit karena mereka ingin memberikan tawaran pekerjaan hanya untuk lulusan Bangkit gitu. Jadi nanti kita akan share nih, misalnya Traveloka memberikan lowongan kerja intern di hanya untuk lulusan Bangkit, sehingga nanti teman-teman akan mendapatkan informasinya. Yang keenam, terakhir ini dana inkubasi, seperti tadi yang awal sempat aku singgung. Apabila nanti ingin membangun sebuah startup impian atau apabila ingin membangun bisnis dari teman-teman ya, nanti kita memberikan pendanaan, bantuan, support pendanaan hingga ratusan juta rupiah, dan juga nanti akan ada mentornya yang bisa membantu untuk mengembangkan proyek yang sudah tadi teman-teman inginkan gitu. Nah, kemudian ya supaya tidak hanya kata-kata aja gitu ya, supaya teman-teman ada gambaran. Ini adalah visualisasinya nih, nanti kalau misalnya teman-teman belajar di program Bangkit. Tadi kan untuk ILT nih, Structure Led Training di sini, di paling kiri saya. ILT ini nanti dilaksanakan secara online melalui Google Meet, yang tadi saya bilang selang-seling antara ILT Tech, ILT Soft Skill di minggunya. Jadi di sini contohnya ada dari ILT Soft Skill, teman-teman nanti akan diajarkan langsung oleh para industri. Ini kebetulan dari Mbak Rosi dari Tokopedia. Kemudian nanti ada juga sesi bersama advisor. Nah, yang di tengah ini adalah sesi bersama advisor ketika teman-teman mengerjakan proyek akhirnya. Jadi nanti proyek akhirnya itu berkelompok 6-7 yang akan dibantu juga oleh advisor dari industri untuk teman-teman nanti menyelesaikan permasalahan di capstone project-nya. Jadi ada sesi mentoring nih. Nah, di Inframe ini ada Mbak Olavina, itu kebetulan dari Google sebagai Senior Product Marketing Manager. Dan yang terakhir, guest speaker session. Ini adalah sesi non-mandatory sebenarnya, teman-teman. Tetapi ini memberikan highlight atau POV yang lebih luas lagi mengenai gambaran industri saat ini. Jadi kita memang menginvite speaker atau pembicara tamu untuk men-share apa sih yang terjadi atau apa sih hal-hal highlight yang sedang hangat gitu ya di industri saat ini, dan juga mereka memberikan insight-insight mengenai pekerjaan dan juga yang materinya sebenarnya bisa dibilang di luar apa yang diajarkan di program Bangkit. Jadi bisa lebih memperluas insight teman-teman mengenai industri saat ini. Nah, kemudian ini visualisasi untuk nanti belajar bahasa Inggris. Di kelas bahasa Inggris, teman-teman langsung diajarin oleh native speaker loh. Jadi, speakernya itu memang dari native, dari Australia, dan dari luar negeri lainnya. Jadi, teman-teman bisa langsung belajar atau praktek langsung dengan native speaker, karena nanti kelasnya tidak seperti kelas ILT yang tech sama soft skill ya. Ini nanti kelasnya akan dikurangi
ukurannya atau size-nya jadi berisi 25 orang sehingga teman-teman nanti bisa lebih leluasa untuk ngobrol, berbicara, praktek bahasa Inggris dengan para native speaker. Lalu yang berkaitan dengan mentor. Nah, ini tadi ini solusinya. Ini visualisasinya. Teman-teman nanti tidak akan sendiri di selama program Bangkit. Jadi banyak yang membantu teman-teman kan tadi. Ada instructor, ada advisor, dan ada mentor. Mentor ini yang akan membantu teman-teman dari awal program Bangkit atau dari awal teman-teman belajar sampai nanti selesai. Sampai nanti teman-teman lulus. Jadi nanti mentor akan membantu teman-teman apabila nanti ada pertanyaan mengenai program Bangkit, pertanyaan mengenai progres dari belajar teman-teman, atau lebih ke teknikal itu tidak masalah karena mentornya ini adalah berasal dari para lulusan yang sudah kita filter, lulusan Bangkit sendiri yang sesuai dengan alur belajarnya. Jadi memang sudah match karena mereka sudah pernah belajar kan di program Bangkit sebelumnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau kendala dalam proses belajar bisa langsung menanyakan mentornya. Nah, kemudian di sini juga ada visualisasi untuk proyek terbaik di program Bangkit di batch lalu. Ini adalah Lapakin. Ini proyek yang sudah diinkubasi di 2003 batch kedua. Sudah selesai diinkubasi, teman-teman. Dan ini juga aplikasinya sudah tersedia di Google Play Store. Jadi bisa lihat ya. Jadi nanti kan seperti yang tadi saya bilang, ini adalah salah satu yang penerima dana inkubasi nih, teman-teman. Mereka mengembangkan proyeknya yang ini Lapakin aplikasi yang membantu para UMKM Indonesia dalam memulai bisnis mereka gitu untuk memanfaatkan teknologi machine learning untuk rekomendasi lapak usahanya sesuai dengan jenis usaha dari para pelaku UMKM itu. Nah, jadi ini salah satu hasilnya teman-teman yang sudah selesai diinkubasi. Teman-teman kalau penasaran bisa langsung lihat di Google Play Store atau ada sosial medianya juga dari mereka. Nah, tidak hanya itu, ini adalah proyek yang saat ini juga mendapatkan pendanaan tapi belum selesai diinkubasi. Jadi saat ini masih dalam proses karena baru selesai kan program Bangkitnya di batch 2, 6 bulan setelahnya mereka diinkubasi, melanjutkan program inkubasi untuk melanjutkan proyeknya dengan pendanaan dari Google dan Dikti sebesar 140 juta untuk mereka mengembangkan bisnis atau proyeknya di program inkubasi. Tak hanya itu, teman-teman, visualisasi yang lainnya, teman-teman bisa lihat di sini. Saya ingin juga share bagaimana tadi statistik 82% alumni mengatakan bahwa Bangkit itu membantu mereka mendapatkan pekerjaan ya. Ini adalah satu juga cerita inspiratif dari lulusan Bangkit, yaitu Brian. Jadi ini Brian adalah lulusan Bangkit di tahun 2021 dan juga berhasil meraih sertifikasi global untuk Android ya. Dan saat ini berhasil mendapatkan pekerjaan di Meta, California, Amerika Serikat. Jadi dan yang menariknya si Brian ini berasal dari teknik dirgantara, teman-teman. Jadi bukan berasal dari non-IT, tapi dia ingin belajar mobile development sehingga mendaftar ke Bangkit. Dan di Bangkit dia belajar hal baru, dia belajar mengerjakan proyek, mengimplementasikan teknikal. Jadi, oke. Mohon maaf, mungkin Mas Yusuf bisa di-mute ya. Ya. Oke. Terima kasih. Nah, lanjut ya teman-teman dengan keinginan Brian untuk bisa karir di IT ya. Dia lulus dari universitasnya, kemudian sempat juga menempuh ke studi ke New York University dan akhirnya saat ini sudah berhasil bekerja sebagai full-time software engineer di Meta, California, Amerika Serikat. Kemudian ada juga cerita dari Jessica nih. Jessica ini berkaitan dengan tadi bahwa program Bangkit memberikan kesempatan atau lowongan kerja, kesempatan kerja untuk para lulusannya. Jadi ini ada cerita dari Jessica bahwa ketika lulus, dia adalah lulusan Bangkit 2003 batch yang pertama, yang kemarin banget, 2 batch lalu.
di lulusan machine learning. Jadi Jessica ini awalnya diterima sebagai intern karena Traveloka membuka intern gitu ya untuk para lulusan Bangkit, dan Jessica diterima sebagai intern data analitik di Traveloka. Dan saat ini karena performanya oke, bagus, dan juga technical skill-nya oke, saat ini dia sudah bisa menjadi full time di Traveloka, sehingga dia bisa. Dan juga FYI, Jessica ini saat ini sebagai mentor ya di program Bangkit. Jadi dia juga membantu siswa-siswa adik-adiknya ya di program Bangkit sesuai dengan kemampuan atau expertise yang dia miliki sebagai data analitik atau machine learning, lulusan dari machine learning. Nah, banyak sekali teman-teman cerita-cerita dari program Bangkit. Kalau misalnya teman-teman ingin lihat, ini adalah semacam campaign ya. Ada hashtag live at Bangkit sama hashtag live after Bangkit. Teman-teman bisa cek di setiap sosial media, itu biasanya mereka akan share pengalaman mereka dan akan share hal-hal yang mereka dapatkan atau hal-hal yang menarik bagi mereka share di live at Bangkit. Itu untuk siswa yang saat ini sedang belajar. Kalau live after Bangkit itu artinya mereka sudah menjadi alumni, sudah selesai mengikuti program Bangkit dan lulus. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ingin lihat ribuan cerita menarik tentang Bangkit, bisa langsung ke sosial medianya saja gitu. Nah, kemudian teman-teman, ini yang mungkin lebih penting ya dari beberapa paparan saya tadi, ini mengenai syarat pendaftaran, khususnya di program Bangkit Batch kedua, yang mungkin lebih general. Jadi tentu untuk warga negara Indonesia dan juga teman-teman harus dalam status aktif ya, mahasiswa, tidak cuti atau mengundurkan diri. Kemudian untuk ketentuan semester sendiri dari Bangkit, kita pada saat nanti program yang berjalan, itu periodenya Agustus 2024 sampai Januari 2025, teman-teman minimal berasal dari ini mahasiswa D4 atau S1 semester 5, minimal. Kalau yang mahasiswa D3 itu minimal semester 4 gitu, untuk syarat pendaftaran dari program Bangkit sendiri. Kemudian ini terbuka untuk semua program studi, jadi tidak hanya yang berasal dari IT gitu ya, kita terbuka juga untuk teman-teman berasal dari non-IT. Lalu ini juga teman-teman belum dinyatakan lulus atau belum berencana untuk yudisium dari universitas, ketika nanti program Bangkit ya berlangsung, jadi sampai dengan Januari 2025 teman-teman belum lulus atau yudisium dari universitas UHAMKA berarti tentunya. Dan yang paling penting adalah karena ini program belajar 1 semester 6 bulan, teman-teman perlu untuk mengkomitmenkan waktu teman-teman dan juga usaha teman-teman ya untuk bisa menyelesaikan program Bangkit sendiri. Nah, ini adalah tahapannya khusus untuk Bangkit. Namun kalau yang internally, teman-teman juga perlu mematuhi yang secara internal dari Universitas UHAMKA ya, teman-teman. Nah, ini untuk tahapan pendaftaran registrasi dari Bangkit Akademi 2024. Jadi teman-teman bisa mengunjungi juga g.co/bangkit. Di sana akan ada tombol apply now. Silakan teman-teman langsung apply aja, mengisi interest form-nya. Nah, kemudian nanti teman-teman diminta untuk melakukan daftar ulang. Silakan mengisi data-data yang dibutuhkan, yang diminta di sana melalui application form. Kemudian nanti akan mendapatkan konfirmasi atau email lanjutan dari Bangkit, karena kita akan memberikan token decoding untuk teman-teman mengerjakan assessment test. Jadi nanti akan ada tesnya, teman-teman, tapi jangan takut tesnya ya. Tesnya ini cukup dasar, pengetahuan dasar dan juga tentang threads gitu ya untuk assessment testnya. Ini perlu dikerjakan, wajib dikerjakan teman-teman. Jadi jangan hanya daftar ulang, jangan hanya daftar saja, tapi teman-teman nanti cek emailnya untuk mengerjakan assessment testnya ya. Jadi kita akan kasih tokennya. Silakan nanti tokennya di-redeem lalu kerjakan tesnya. Kemudian setelah itu perlu mendaftar juga dari kampus Merdeka ya. Tadi di MBKM sudah dijelaskan juga oleh Pak Ade bahwa
Saat ini juga di Kampus Merdeka sudah dibuka, jadi nanti teman-teman juga diminta untuk mendaftar ke Kampus Merdeka sendiri. Kemudian tinggal nunggu untuk pengumuman penerimaan dari kita untuk teman-teman ya apakah diterima atau tidak di program Bangkit. Nah, batas akhir untuk menyelesaikan seluruh tahapan ini teman-teman 10 Juni gitu ya. Memang kurang lebih masih agak lama ya, 3 bulan lebih, tapi saya menyarankan untuk teman-teman jangan tunggu dekat-dekat baru melakukan daftar, karena seperti tadi yang sudah disampaikan, ada beberapa tahapan secara internal dari UHAMKA yang perlu teman-teman ikuti gitu ya untuk prosesnya. Lalu nanti ada beberapa hal yang perlu dikoordinasikan dengan dosennya dan juga beberapa berkas yang perlu disiapkan. Jadi itu butuh beberapa waktu sehingga jangan mepet-mepet untuk teman-teman melakukan pendaftaran. Dan juga di Bangkit sendiri kan ada assessment testnya, jadi teman-teman juga perlu waktu juga untuk mempersiapkan dan mengerjakan assessment testnya. Jadi sekarang teman-teman juga nanti apabila sudah mendaftar bisa mengikuti keseruan pendaftaran Bangkit gitu ya dengan berbagi Twibbon di media sosial. Jadi kalau misalnya sudah mendaftar kita akan kirim informasinya ke email setelah nanti teman-teman mendaftar melalui g.co/bangkit. Dan nah di sini kalau misalnya sudah tadi mengikuti challenge-nya bisa mendokumentasikannya juga dengan join hashtag Bangkit Challenge gitu. Lalu ya teman-teman bisa buka dulu sekarang, saya memberikan waktu dan kesempatan untuk screening dan juga langsung daftar di g.co/bangkit, atau kalau males ngetik gitu ya bisa langsung scan QR code-nya di sini. Di situ nanti sudah lengkap sekali apa saja yang perlu teman-teman lakukan, bisa langsung mengisi form interest-nya. Nanti akan di follow up juga teman-teman untuk ke tahap selanjutnya di program Bangkit. Nah, ini adalah slide terakhir dari saya, Pak Calik dan juga teman-teman yang lainnya. Jadi harapannya dengan tadi apa yang sudah saya paparkan, teman-teman sudah bisa memiliki gambaran dan langsung, oke, aku daftar Bangkit nih sekarang gitu ya. Jadi silakan langsung scan QR dan juga langsung mengisi interest form-nya. Itu saja mungkin Mbak dari saya kembalikan dulu untuk Pak Calik. Terima kasih. Ya, wah, terima kasih ya atas Ibu Iren. Ini pemaparannya sangat luar biasa sekali ya. Nih, walaupun singkat Sama-sama. tapi ya, tapi berisi semua ini. Ya, jadi, nah ini teman-teman ya, ini banyak sekali ya yang tadi sudah disampaikan sama Ibu Iren ya, dimulai dari program, terus juga dari metode pembelajaran, terus juga dari manfaatnya ya, ketika kalian sudah join ya di program Bangkit. Nah, ini yang paling menarik itu sebetulnya dana inkubasi itu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang tertarik tuh ya, karena ya ini kalau saya balik lagi ya, coba kalau misalnya saya coba balik lagi ke S1, nah itu mungkin ada program Bangkit dan sebagainya, mungkin saya bisa ikut tuh. Nah ini Iya betul, teman-teman, jarang-jarang ya Pak. iya udah belajar ya, terus dapat sertifikasi global, kurikulum terkini ya, terus juga ada pendanaan ya untuk inkubator ya atau dana inkubasi itu. Ya. Mungkin ada juga mentor-mentor juga ya, nanti ada mentoring ya, Ibu Iren ya. Ya, betul sekali Pak. Ya, nah itu sudah terbukti juga tadi dari teman-teman ya mahasiswa yang lain ya, itu ada dari program yang sudah lolos ya untuk program dana inkubasi tersebut ya. Nah ini ya sebetulnya masih ingin banyak bercerita lagi, tapi karena waktu ya, jadi kita bisa lanjutkan aja ya teman-teman mahasiswa ke sesi sharing ya. Nah ini dari alumni Bangkit, dari Muhammad Fatan Fauzan. Nah ini salah satu ya, salah satu dari lulusan ya alumni Bangkit. Nah sebetulnya mungkin ada juga beberapa ya, ada beberapa teman-teman yang di sini yang sudah join. Ini kalau nggak salah dari Alvino juga ya, Alvino, mana Alvino ada orangnya. Ya, jadi ya mungkin bisa langsung saja ya pemaparannya dari Muhammad Fatan Fauzan ya. Ya, silakan ya, Pak Ya, Pak. Fauzan ya. Iya Pak, mohon izin Pak Calik. Sebelumnya mohon izin Pak Ade, Mbak Iren, mohon izin saksikan dulu sebentar.
Iya. Kelihatan nggak ya Pak? Mohon. Ya, udah kelihatan aman. Ya, sebelumnya perkenalkan teman-teman semua, nama saya Muhammad Fauzan. Saya alumni Bangkit tahun kemarin, Mbak. Batch 2 tapi. Oke. Dan saya bagian cloud compute. Kebetulan di bagian cloud compute. Dan projectnya terakhir itu adalah rumah ikan. Rumah ikan. Jadi sama kayak sebelumnya. Di sini mungkin kalau tadi kan Mbak ini udah menjelaskan tentang donati terus apa aja. Mungkin nanti saya lebih menjelaskan di bagian job desk kerjanya aja kali di Bangkit ya. Saya sebagai Boleh. cloud compute ngapain aja gitu. Iya. Sebelum saya nyampe sana, sebenarnya saya pengen ikut lagi sih Mbak, karena kan tahun ini tuh ada AI ya Mbak ya, baru tuh. Betul. Iya. Saya pengen belajar bagaimana implementasi form AI, terus dialog flow mungkin yang memang seru-seru gitu kan kalau saya lihat dari apa namanya materi-materinya gitu sih. Ini pengen banget sih Mbak. Memang walaupun emang pure waktu itu kemarin kita itu fullnya lebih ke apa namanya kegiatan-kegiatan kayak di GCSB ya Mbak ya. Jadi ya, betul. GCSB tapi kita juga belajar pakai apa namanya Coursera, terus ada di coding juga untuk pengantarnya. Tapi seru sih Mbak, pengen banget ikut lagi sih pengen. Tapi ada apa di UHAMKA nggak bisa ya Pak ya, hanya 1 semester ya kayak yang tadi Bang. Tadi kan kata Iya. Pak Ade hanya sekali doang. Oh, tapi mungkin tapi kalau gini, Fathan, kamu bisa jadi mentor loh. Oh iya, aku baru dapat email kemarin. Nah, kamu bisa daftar mentor gitu kan. Jadi kamu nggak perlu belajar semua, belajar aja yang kamu mau inginkan gitu. Wah, iya, menarik itu ya. Iya. Di mentor ya. Betul. Lanjut. Kemana aku dapat email soalnya juga. Dan itu bukan aku doang sih, teman-teman aku juga di sini juga ada nih. Bahkan teman kerja aku yang sekarang pun yang dulunya Bangkit sekarang alhamdulillah keterima MSB juga nih Mbak di Kominfo. Oke, mantap. Memang Bangkit ini cukup support sih Mbak dari pembelajaran sebelum-sebelumnya sampai sekarang pun, jadi banyak yang relate di dunia kerja. Nah ini mungkin saya langsung ke hasil pembahasannya aja. Nah ini di cloud compute ini sebenarnya kita lebih banyak membantu untuk machine learning dan mobile development-nya integrasi satu sama lain. Nah ini di sebelah kiri saya di paling atas ini saya menggunakan Google Cloud Console pakai App Engine. Terus di pojok kiri ini di sini saya menggunakan testing pakai Postman. Ini juga dikasih sama Bangkit di coding pembelajarannya. Jadi memang sebelum kita testing nyoba segala macam, kita udah belajar dulu. Terus di sini saya gunakan Git juga, Git. Terus nah di sebelah kanan ini arsitektur dari si programnya. Ini untuk sebenarnya banyak sih arsitekturnya, ini cuma bagian loginnya aja yang saya masukin. Selanjutnya, nah ini untuk gambarannya. Jadi untuk perancangannya itu lebih ke sistem untuk membantu petani bagaimana ngedeteksi ikan-ikan apakah sakit atau tidak, terus berapa banyak ikan yang ada di sana, terus apakah ikan itu butuh makan atau enggak. Jadi lebih ke arah sana sih. Ini ngedevelopnya kebetulan saya yang dapat yang gacha sih Mbak. Jadi bukan yang milih kelompoknya. Jadi saya dapatnya tuh bukan yang milik kelompok yang awal-awal, tapi yang terakhir. Nah ini programnya alhamdulillah sudah selesai dan ini juga udah dipublish juga di Google. Nah tadi kan langsung ke bagian keuntungannya teman-teman. Nah tadi kan keuntungannya sudah dijelasin sama Mbak Iren. Jadi sebenarnya selain dengan inkubasi dan konversi, kesempatan kerja, sertifikasi global, kurikulum update, dan pelatihan intensif, ada beberapa poin yang memang sangat berguna, terlebih kita sebagai mahasiswa di FTII ya, contohnya di sertifikasi global. Jadi kalau di kampus kami itu ada yang namanya standar kelulusan, Mbak. Jadi kalau kita mau lulus itu kita harus ada sertifikasi. Nah, kebetulan
karena ada sertifikasi global ini juga menjadi apa ya? Bisa dipakai ya. Bisa banget Sekalian. sekalian banget itu. Jadi bisa dipakai juga gitu. Terus abis itu banyak banget program-program yang tadi kayak untuk pengembangan karir juga kan Mbak ya, dari mulai public speaking, segala macam Yes. itu bisa juga dipakai untuk SKS pengayaan juga Mbak ternyata. Oh, ada SKS pengayaan juga ya. Jadi kita bisa jadi benar kali kata Pak Ade, jadi nggak cuma 20 SKS yang kita dapat, itu bisa lebih dari itu gitu. Jadi memang cukup sangat relevansi banget nih kalau teman-teman mau ikut bangkit dan benar-benar membantu banget gitu untuk kedepannya gitu. Dan kebetulan juga di sini juga yang ikut bangkit pun hadir sih Mbak, yang batch ini yang sekarang. Oh, siapa tuh? Ada Ngobrol dong. ada Farid. Jadi biasa Jadi sih Mbak. testimoni alumni dan testimoni yang saat ini lagi berjalan kali ya Mbak Calik. Iya, ini. Nah, di sini ada Boleh, lanjut Farid, dulu. ada menarik. Gabriel. Nah, kalau di tahun kami ini nggak ada mesin learning-nya Mbak, jadi cuma sampai di bagian cloud compute sama mobile development aja. Jadi makanya tadi juga saya juga gambarannya juga baru bisa sampai machine learning dan mobile development dan cloud compute karena machine learning-nya juga tidak terlalu paham ya Mbak ya saya. Jadi gitu sih teman-teman, kurang lebihnya sih untuk kelebihan dari segi tadi kan kalau dari segi bangkit kita sudah dijelasin Mbak Iren, terus tadi ya dari segi kampusnya juga dijelasin sama Pak Ade. Dan dari saya sendiri, saya dapat konversi lebih dari 20 SKS sih Mbak. Keren. Lebih. Jadi cukup banyak, hampir 27, cuman disimpan sisanya. Kan maksimal 24. Jadi Iya, SKS untuk semester depannya gitu. Jadi saya simpan. Oke. Jadi benar-benar bermanfaat banget sih Mbak. Jadi saya bisa lulus lebih cepat lagi nantinya. Coba mungkin kalau tadi kan Fatan belum share ya gimana pengalamannya Fatan tuh, kayak misalnya ada nggak sih pernah ngerasa nggak ngerti materinya gitu. Nah, gimana caranya Fatan mengatasi hal tersebut? Takutnya di sini nanti teman-teman ada yang udah mau daftar tapi kayaknya aduh takut kayaknya materinya berat banget sih gitu. Coba share dulu pengalamannya Fatan. Oke, jadi kalau izin ya Mbak ya. Jadi kalau saya nih kalau misalnya bingung atau pusing itu biasanya saya ngobrol sama mentor. Nah, alhamdulillahnya kita dapat mentor-mentor yang memang luar biasa teman-teman. Hebat-hebat semua dan memang relevansi di bidangnya. Jadi ketika saya nggak paham, saya ke mentor. Mentornya tuh kadang kita Zoom meet berdua, nggak boleh berdua, maksudnya bareng-bareng ngebahas tentang apa yang nggak dipahami, apa yang dibingungi gitu. Jadi nggak cuma nunggu di ELT tadi yang disebutin Mbak Iren, tapi kita juga dari mentor pun ada. Dan selain itu juga mungkin karena anak-anak bangkitnya sedikit kan yang Mbak di sini ya, jadi kita lebih dekat dan kenal semua. Jadi kadang kita juga Zoom meet juga sama mereka gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan kita sendiri pun yang di fakultas sendiri pun diskusi sama yang ada saat ini gitu. Bahkan mereka yang belajar saat ini pun kadang diskusi juga sama kita yang udah alumni. Betul, komunitas bangkit di UHAMKA gitu ya. Dan memang cukup ini sih Mbak, cukup seru banget gitu kalau kita ngomong diskusi, apalagi hal-hal yang baru. Tadi yang saya sebutin saya pengen banget ikut lagi karena ada AI-nya kan. Itu sangat-sangat relevan banget karena AI saat ini kan juga sangat membantu untuk banyak banget publik. Kayak gitu sih Mbak untuk dalam segi pembelajaran. Mungkin itu aja sih Mbak saya sampaikan teman-teman. Nah, ini ayo teman-teman kita daftar bangkit karena bangkit benar-benar bermanfaat, benar-benar bermanfaat banget dari mulai segi pembelajaran, dari segi di kampus juga, SKS dan segala macam itu sangat relevansi untuk industri zaman sekarang. Kita aja sih Mbak. Terima kasih. Betul. Kalau Fatan ikut bangkit ada nggak misalnya expand network gitu kan, jadi banyak teman atau ketemu dengan siapa aja gitu di bangkit? Bisa ceritain juga terakhir. Boleh Mbak. Jadi kalau aku ini kan emang tadi kan aku bilang ya kalau pas project itu di akhir itu aku nggak dapet yang milih ya, jadi aku yang gacha. Jadi universitas lain. Nah, dan masya Allahnya dapetnya nggak ada yang dari Jakarta Mbak, di luar semua. Jadi kadang kita ngobrol diskusinya juga ngatur waktu. Coba di sana jam berapa, di sini jam berapa. Kadang kita ngatur waktu tuh beda jam. Betul. Jadi Zoom kita tuh beda jam dan serunya adalah kita bisa saling mengenal satu sama lain budaya masing-masing, ngobrol diskusi masing-masing tentang proyek atau bagaimana, terus bisa kenal banyak orang yang
apalagi tuh orang-orang hebat semua. Kalau nggak salah pas di non mandatory ya Mbak ya, itu pas non mandatory itu Ya, cukup relevan banget itu Mbak, karena banyak orang-orang hebat yang keluar di sana gitu. Bahkan betul sekali. saya sebut kan, kata Mbak kan ini nggak diwajibkan, tapi bagi saya menjadi wajib, bukannya hal yang tidak wajib gitu. Itu sih Mbak, itu seru banget yang non mandatory. Dan teman-teman pun mungkin yang sekarang lagi melaksanakan pun pasti juga merasakan hal yang sama sih. Ini ada Farid sama Gabriel, dua orang ini yang ikut ini. Mereka juga pasti relevan juga sih saya rasa. Gitu. Itu Tuh. aja sih Mbak Pacali. Sambil teman-teman kalau sambil cerita kita boleh sambil bertanya aja ya, sambil nunggu pertanyaan mungkin Pak Calik ya, Iya, kalau betul. masih ada waktu. Mungkin teman-teman, atau ini aja ya, ini karena memang agenda setelah ini sesi tanya jawab, jadi langsung dibuka aja teman-teman ya. Boleh. Yang boleh, ingin Pak. bertanya dari semua pemaparan ya yang disampaikan oleh Pak Ade ya terkait dengan kebijakan, program, rules yang di internal ya khususnya FTII, dan juga tadi ya pemaparan dari Ibu Iren ya terkait dengan program bangkit, terus juga persyaratan, benefit dan sebagainya itu. Nah, ini bisa ditanyakan ya teman-teman mahasiswa. Jadi banyak sekali nih manfaatnya nih kalau kalian ikut program bangkit ini ya. Mulai dari sertifikasi global, terus juga tadi ada program inkubasi ya dan sebagainya. Ya, mungkin bisa silakan ya teman-teman. Betul. Jadi teman-teman nggak akan dapatkan kalau belum daftar intinya ya. Iya. Pak Calik. Jadi saya ingat tuh ya, ini kalau boleh cerita nih sembari nunggu ya, sembari nunggu teman-teman yang bertanya. Cerita-cerita aja nih kan nggak apa-apa ya kalau cerita-cerita. Jadi ketika saya tahu program MBKM itu sebetulnya dari program Nadiem ya, Pak Nadiem itu dari kementerian ya, memang ingin menjawab antara kesenjangan ya antara di dunia industri dan juga dunia akademisi gitu. Betul. Jadi yang secara utama itu ya, memang ingin ya program ini hadir ya, yang memberikan jawabannya, maksudnya ingin dari kesenjangan tersebut ya, perbedaannya itu memang kebutuhan di industri itu ternyata ya memiliki banyak perbedaan teman-teman gitu. Pasar-pasar yang dibutuhkan, apalagi sekarang itu teknologi udah semakin canggih ya. Makanya tadi ada istilah-istilah AI, generative AI, memang arahnya itu kalau bahasa saya kiblatnya berarah ke sana gitu ya. Jadi sayang banget nih kalau misalnya kalian nih ya teman-teman sekalian hanya sekedar mohon maaf ya kuliah terus belajar di kampus itu sayang. Makanya coba nih ikut ya program apapun ya termasuk program bangkit ini gitu ya. Jadi silakan ya teman-teman. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau apa? Betul. Apalagi tadi bisa dapat SKS lebih dari 20 tadi ya kata Fatan. Iya, benar. Lumayan banget sih. Kalian kalau ikut tuh benar-benar mempercepat juga kalian untuk lulus juga. Kalau misalnya memang teman-teman memang ada niatan untuk memang lulus cepat. Kayaknya semua memang pengen lulus cepat sih, Pak, Mbak. Semua harus lulus cepat. Iya. Bahkan Fatan ya ditawarin ya jadi mentor ya Fatan ya. Iya, kemarin di email. Nah, itu terima aja Fatan tuh pengalaman. Ya. Kapan lagi? Tuh. Iya. Saya tunggu Pak. nih Fatan. Siap, saya langsung daftar hari ini. Oke, mantap. Terbaik Fatan ya. Jadi kalau jadi mentor itu kamu bisa sekalian sharing, sekalian belajar juga, Fatan. Jadi kamu bisa jadi apa ya? Misalnya nih, tadi kan kamu bilang sesama di UHAMKA yang ikut bangkit juga kalian sharing kan? Jadi itu bisa kalian bisa saling bantu karena kamu sebagai mentor gitu. Oh iya benar ya. Wah, saran yang terbaik itu teman-teman. Menarik nggak? Jadi Menarik nanti sekali. kalau bingung gitu ya langsung aja ke Fatan teman-teman. Karena kita juga memang dekat sih Mbak. Jadi memang kalau misalnya ada apa-apa kita pasti diskusi bareng-bareng kalau yang nggak ngerti. Betul. Mungkin kalau misalnya gambaran bangkit itu sulit, sebenarnya sih nggak sulit sih teman-teman. Sulit itu untuk memulai sih kalau menurut.
saya sih, Asik. Mbak. Kalau udah mulai, man, jalan aja terus, tenang aja. Jalani aja ya. Hmm, Pasti bisa gitu. Pasti. Ini Terbukti mungkin kok Fatan lulus ya. Nah, itu ada pertanyaan kayaknya. Nah, Wah, ini dari ada Farid. pertanyaan. Mas Fatna pas ikut Bangkit, apakah ngambil kelas reguler di kampus? Kalau ngambil gimana tuh ngatur waktu? Ngatur waktunya. Nah, ini Menarik. soal ini ya, manage waktu ya, Hmm. antara program Bangkit dan juga perkuliahan. Gimana itu, Mas Fatan ya? Iya lah, mungkin kalau misalnya saya sendiri, Mbak, jadi kan kalau di Bangkit kan memang sudah ada timetable-nya di Google Calendar ya. Jadi Yes. saya sendiri pun kalau misalnya memang ngambil matkul di luar, itu biasanya SKS pengayaan, Pak. Jadi kalau SKS pengayaan kan tidak ada waktunya, Mbak. Jadi kalau di kampus kami SKS pengayaan itu kan diwajibkan 20 ya untuk setiap mahasiswa. Nah, jadi kalau misalnya SKS pengayaan itu di luar dari jam kuliah. Jadi nggak mesti harus jam kuliahnya. Jadi teman-teman bisa fokus untuk 20 SKS-nya yang memang harus selesai di Bangkit. Jadi biar bisa di-convert. Terus teman-teman bisa ikut SKS pengayaannya. Bisa mengajarkan SKS pengayaan yang lain. Jadi misalnya nanti total yang di-convert ada 24 maksimal. Jadi nanti teman-teman bisa sisanya misalnya memang belum di-convert di Bangkitnya, itu bisa di-convert di tahun depan. Gitu. Atau di semester depan. Jadi ketika nanti teman-teman di semester depan tuh teman-teman tinggal ngerjain beberapa SKS aja gitu. Jadi nggak mesti 24, entah itu 18. Jadi waktu teman-teman tuh lebih sedikit lagi gitu. Dan bisa nyoba hal yang baru lagi. Entah itu mau ikut MSIB tahun depannya lagi atau mau ikut pertukaran mahasiswa tadi kata Pak Ade dan seterusnya gitu. Itu memang cukup membantu sih Farid. Atau Farid kan sekarang kan ikut ini ya, ikut MBKM Bangkit ya? Gimana? Atau ikut ngambil kelas juga atau gimana? Ini ada pertanyaan Nah, ini Mbak mungkin Iren. bisa dibantu nih dielaborasi ya, Farid Rizky Wijaya ini. Iya, betul. Ya, gimana, Mas Farid? Ya. Tes. Oke, ya. Mungkin aku unmik aja ya. Iya. Oke. Silakan, nggak apa-apa. Kalau aku kan sebagai kohort Bangkit yang sekarang, itu aku kebetulan sambil ngambil kelas reguler ya, ada 3 kelas reguler yang aku ambil. Jadi jadi aku juga sambil Bangkit, sambil ada kelas juga di kampus gitu. Nah, di awal-awal banget tuh lumayan keteteran ya antara ngatur ada ILT, ada weekly mentoring, ada harus ngejar deadline juga dari self learningnya, Betul, terus betul. ada tugas-tugas juga dari kelas di kampus. Itu awal-awal bener-bener kaget gitu, karena nggak biasa sebanyak ini gitu. Terus aku sih penasaran kalau dari sisi Mas Fatang, kalau misalkan emang kemarin ngambil gitu, gimana sih ngaturnya gitu. Karena aku sendiri sekarang walaupun udah lumayan bisa ngatur, tapi kayaknya masih ada yang butuh perbaikin gitu ngatur waktunya biar bisa lebih leluasa lagi. Ya, kayak gitu sih. Oke, izin menjawab ya Pak, Mbak. Jadi Mas Farid mungkin cloud ya, kalau cloud compute ya, atau salah ya? Kayak kalau cloud compute ya. Kalau cloud compute, kalau aku sendiri pun biasanya aku menyelesaikan task-task di Bangkit duluan gitu. Biasanya kan kalau di task Bangkit itu biasanya kayak GCSB, itu bisa dikerjakan duluan. Atau mungkin di coding pun bahkan bisa kita kerjakan duluan. Gitu. Jadi kita bisa menyelesaikan yang task-task di Bangkit dulu agar tidak bentrok dengan waktunya. Kalaupun memang bentrok, biasanya saya sendiri tuh biasanya menyesuaikan jadwal kuliahnya. Dan biasanya saya tidak pernah mengganggu di bagian-bagian yang memang setiap hari di situ. Contohnya kayak weekly consultation kan itu selalu di hari yang sama, tidak mungkin berubah. Terus kayak program-program yang memang nggak bakal berubah. Jadi kita nggak akan ngambil hari di kelas yang itu. Misalnya kelasnya hari Rabu, ya berarti saya nggak akan ngambil hari Rabu gitu. Yang pokoknya ada weekly consultation-nya, pasti saya cari yang lain kayak gitu supaya tidak bentrok. Dan kalau misalnya memang sudah dapat kelas duluan nih dan udah jalan juga kan dari setengah perjalanan nih berarti tinggal kalau dari saya sendiri sih ngatur waktunya paling menyelesaikan task-task yang memang belum selesai gitu. Jadi kayak kalau di Google Cloud itu kan di Cloud Compute itu kan ada Google GCSB. Nah, itu bisa diselesaikan dulu tuh sampai selesai.
Itu sih Mas Farid. Dia tidak terlalu numpuk Betul. tugas-tugas. Tambahan jangan deadliner gitu ya. Oh iya benar, jangan deadliner karena tugasnya banyak. Tapi seru. Oke, mungkin menjawab Oke, kayaknya, Farid. wah sudah kejawab. Cukup menjawab. Oke. Nah, atau nanti tektokan aja itu ya komunikasi nih. Farid ya dengan Fatan juga nih ya. Boleh Pak. Nanti Iya. bisa kita Betul. chatan aja. Ya, Ini oke. ada pertanyaan lagi Pak dari Nah, Gabriel. Gabriel nih. Mhm. Ini ditujukan kepada Bu Erin ya. Iya. Apakah di Bangkit ada penyaluran kohort-kohort terbaik atau top 10 ya atau top ya 100 ke industri ya? Oh, tahu 100 ke industri ya. Menarik. Wah, Nah, ada jawabannya secara singkatnya, Gabriel. Tadi kan saya sudah bilang di awal ada kesempatan lulusan kerja. Kalau dulu pernah ada kita hanya share ke distinction. Distinction itu ada lulusan terbaik untuk lowongan-lowongan dari partner kita gitu. Jadi kita hanya share ke yang memang eligible, terbaik, dan juga sesuai dengan lowongannya. Misalnya kalau misalnya dari Traveloka itu hanya ingin siswa lulusan Bangkit yang memiliki kemampuan di bidang cloud computing. Berarti nanti kita akan share ke sekian terbaik lulusan dari Bangkit untuk lowongan pekerjaannya. Jadi memang kita membantu kok menyalurkan teman-teman untuk ke industri karena itu apa ya visi utama Bangkit tuh di awal kita ingin mencetak talenta untuk memiliki kemampuan di industri, tapi tidak hanya mencetak, tapi kita juga yang akan membantu untuk menyalurkan dengan tadi ada beberapa event Grow with Google gitu ya, ada career fair itu nanti akan diadakan untuk teman-teman. Jadi gak hanya untuk yang terbaik sih, intinya lulus dan mau memiliki keinginan, komitmen dan usaha gitu ya untuk mencari pekerjaan atau mencari tempat di mana yang teman rasa cocok, itu nanti teman-teman bisa silakan mengikutinya gitu. Ada beberapa banyak sekali opportunity karena jangan takut pasti akan dibantu selama nanti teman-teman lulus dari Bangkit dan juga terdaftar sebagai alumni gitu. Bangkit Alumni Network. Karena kita di akhir tuh ada namanya Bangkit Alumni Network. Jadi apabila teman-teman misalnya lulus di Bangkit tapi kayak nggak terdaftar di Bangkit Alumni Network, itu tidak akan mendapatkan kesempatan-kesempatan atau informasi lanjutan gitu karena kita consider teman-teman ada concern di hal tersebut. Gitu sih Gabriel. Semoga menjawab ya. Jadi tentu saja kita akan ada penyaluran kohort-kohort terbaik ataupun lulusan. Jadi gini loh, lulusan di Bangkit itu sudah pasti dikatakan terbaik. Karena di industri itu memang mereka sangat mencari lulusan Bangkit ya, gitu. Jadi kayak walaupun misalnya kita tidak masuk ke top 10, top 100 gitu ya, tapi kalau kita bisa dibilang saya lulusan Bangkit, itu pasti udah bangga lah gitu teman-teman. Semoga menjawab ya Gabriel. Oke, saya tunggu ya kamu mendaftar. Sudah mendaftarkah? Coba tolong dicek sound di chat. Gimana? Sudah daftar belum nih? Oh, sudah. Oh, sudah. Semoga lulus ya biar kita ketemu nanti. Ya. Machine learning. Oh, machine learning. Nah, machine Siap. learning itu juga lagi hits ya. Ya, Bu Betul, Erin. Pak, karena ada AI-nya juga kan. Iya. Saat ini udah teknologi sudah sangat berkembang. Iya, dan juga alhamdulillah juga inline ya sama kurikulum yang ada di ini ya FTI juga itu. Betul. Nanti Gabriel kalau ada kesulitan atau tahapannya sekarang udah sampai mana, nanti bisa sharing juga di sini. Nah, biar teman-teman tahu juga ya cara, oh aku lagi daftar nih teman-teman gitu. Boleh, silakan. Lanjut Pak Colik. ya oke. Ada pertanyaan lanjutan jadi dari Fatih ya. Nah ini ditujukan ke siapa ini? Nah, jadi program Bangkit ini benar-benar diajarin dari nol atau bagaimana? Karena untuk orang awam seperti saya yang baru tahu istilah cloud computing, machine learning, mobile developer tentunya masih asing. Atau memang harus tahu basicnya dulu. Nah ini gimana ya? Oke, mungkin aku menjawab dulu, tapi aku pasti yakin Fatan juga bisa menjawab ya karena pasti belajar. Nah, tentu Fatih, coba kamu tulis dulu kamu berasal dari prodi apa, aku ingin tahu IT atau non IT. Nah, kalau dari Bangkit, jangan takut.
karena nanti kurikulumnya tadi yang sudah saya sampaikan itu kan ada intro-intro gitu ya, introduction, belajar dasar gitu. Coba aku kembali share screen. Nah, jadi di Bangkit itu teman-teman akan diajarkan dari awal, maksudnya dari basic untuk nanti belajar di sesuai dengan learning path yang teman-teman inginkan. Misalnya contoh di sini sebentar. Jadi nanti jangan takut kalau misalnya masih merasa asing, selama teman-teman ada kemauan ingin terus belajar gitu ya, sama semangat untuk terus belajar, teman-teman pasti bisa. Karena nanti akan dibimbing nih, misalnya nih Android ya, itu kan memang dari awal memulai program dengan Kotlin, belajar analisis data. Jadi ini memang dari awal itu materinya fundamental. Misalnya nih, ada belajar fundamental, belajar dasar pemrograman web, terus juga yang lainnya ini juga dasar gitu ya. Jadi jangan takut Fatih untuk hal ini, karena dari awal fundamentalnya kita harus bagusin dulu, maka kurikulumnya disusun dari fundamental, kemudian intermediate, kemudian nanti jadi expert di akhir gitu. Jadi jangan takut. Nah, mungkin dari Fatan sendiri nih, silakan kalau mau menambahkan untuk bisa Ya, lebih meyakinkan. Oke, Mbak. bisa dibantu. Fatih, jadi gini Fatih, kalau saya sendiri ya, itu kan di bagian cloud compute nih. Nah, di bagian cloud compute ini sendiri pun, seperti tadi yang Ryan bilang sendiri ya, jadi memang kita dari awal, belajarnya dari awal dari dasar banget. Kayak misalnya kayak belajar dasar pemrograman web, terus belajar dasar pemrograman JavaScript ini memang awal banget. Jadi kita belajar di decoding. Nih, kalau nggak salah ya, aku di decoding belajarnya. Ini memang dasar banget. Jadi tenang aja, walaupun memang belum ada gambaran. Bahkan teman aku pun ada yang dari jurusan fisika. Jadi waktu proyek akhir atau di akhir itu, nah teman aku tuh bukan dari IT, tapi non IT, fisika. Tapi dia mampu untuk mengikuti ini karena memang dari segi silabusnya pun itu tidak memberatkan. Jadi memang dari awal, dari nol. Kita belajar dari pertama-tama bagaimana cara untuk mengcoding mungkin ya kalau misalnya belum yang non IT. Tapi kan kalau untuk start ini kan kita udah paham tentang coding dan bagaimana ya, lu sih tinggal hanya melanjutkan saja. Tapi tidak terlalu sulit sih gitu Fatih. Kalau menurut saya, jadi pasti dari startnya dari nol dulu sampai seterusnya. Dan gak usah khawatir karena ada mentor yang bakal ngebantu kalian nantinya di sana. Jadi tidak perlu takut. Betul. Apalagi dari teknik informatika, Fatih, katanya. Iya betul. Cocok Pasti nih ya. sudah cocok banget Pak. Nah ini Fatih sudah daftar belum Fatih nih? Gimana Fatih? Langsung Oke. daftar habis ini. Wah, keren nih Fatih ya. Terbaik. Mantep. Mungkin Ya. kamu perlu tahu dulu mau daftar apa ya. Tadi istilah Betul. cloud computing, machine learning, mobile dev semuanya disebutin. Jadi ya, apa nih yang menjadi Iya. kamu tertarik di bidang apa? Fokusnya dulu Ya, nih, betul. tentuin dulu Fatih ya. Mungkin di machine learning kah atau cloud computing ya. Kalau Mas Fatah ini kan cloud computing ya. Iya betul Pak. Iya. Nah itu platformnya dari ini ya, dari Google Cloud Skill Boost ya, itu atau bukan ya? Iya Kalau betul Pak. kalau kamu betul ya, oh, ya. Dan kita Jadi, juga dapat ini Pak, dapat voucher dari Google untuk learning nyoba-nyoba di sana. Iya, dapat GCP. kredit ya, kreditnya. Betul. Kredit. Nah itu sebetulnya ya teman-teman ya, kalau dapat kredit itu di Google Cloud Skill Boost itu bayar loh. Untuk dapat kreditnya bayar loh. Ini kalian tinggal daftar, kalau keterima ya di program Bangkit ini, tinggal redam aja terus dapat kredit. Terus kalau di Coursera itu juga lumayan loh. Biasanya biaya-biayanya itu cukup tinggi loh. Ya untuk harga biaya mahasiswa ya mungkin ya, nah itu termasuk tinggi ya. Ini teman-teman. Alhamdulillah saya gratis sih Pak. Ya. Karena kan udah terima di program Bangkit. Jadi kalau mandiri beda lagi ceritanya.
Mm-mm. Makanya saya pengen ikut lagi sih, makanya kalau bisa. Nanti ketemunya pas di ini aja, di mentor ya Kak. Betul. Saya tandai kamu, Fatan. Nah, Mas Fatan udah ditandai nih, Fatan. Hmm. Nah, ada lagi pertanyaan ya, lanjutan. Sama satu lagi, Kak, untuk mobile developer butuh requirement spesifikasi laptop yang tinggi nggak? Karena laptop saya speknya standar. Nah, berkaitan dengan ini, kita nggak membatasi, maksudnya nggak harus tinggi banget ya speknya. Yang penting standar teman-teman, karena di sini tadi kalau untuk projectnya seharusnya bisa menyesuaikan dengan spek dari apa ya, rata-rata mungkin mahasiswa gitu. Jadi nggak perlu takut, Fatih, gitu. Nah, jadi nggak perlu khawatir ya, berarti ya. Ya, nah mungkin kalau kamu mau lebih detailnya, nanti ini nih buka di g.co, terus nanti pilih yang mobile development, ada prerequisite, ada have a laptop running this minimum specification. Jadi ada spesifikasi yang sudah dicantumkan di ini, di g.co. Mungkin ini aku share screen deh ya, biar teman-teman ada gambaran. Nah, ini Nih. kalau ada visualnya bisa lebih cepat. Betul. Biasanya kalau mahasiswa harus visual ya, Pak ya. Iya, harus ada visual biasanya. Nah, ini kalau misalnya nanti kamu daftar maybe Android gitu ya, atau apa, nanti ada prerequisite-nya, harus minimum specification-nya ini bisa dilihat di sini. Terus kalau yang cloud computing juga ada, kalau yang mau machine learning juga ada nih prerequisite-nya. Jadi lengkap di g.co tadi, teman-teman bisa cek nih. Terus about-nya juga ada lengkap untuk nanti materi-materi tadi yang sudah saya sampaikan. Mungkin yang lebih relate nanti prerequisite-nya aja sih tadi, seperti pertanyaannya Fatih. Itu dia, semoga menjawab. Gimana Fatih, apa sudah menjawab ya? Oke, ya mungkin ada ini ya, kendala atau apa. Oke, ya nanti bisa dicek aja ya nih. Linknya sudah dilampirkan sama Bu Iren. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi ya dari teman-teman. Sama, Fatih. Baik, ini udah jam 11:10 ya. Nah, ini mungkin apakah ada pertanyaan lagi ya dari teman-teman? Kalau tidak ada, mungkin kita bisa cukupkan ya. Betul, kalau nanti mungkin mau bertanya lebih lanjut, Pak Kolik, saya kasih email Bangkit Academy Official ya, jadi bisa ke situ, atau nanti kalau berkaitan dengan universitas bisa langsung ke universitasnya. Ya, jadi apa-apa yang dikaitkan dengan baik dari kebijakan, terus program, ya, terus juga dari alur dan sebagainya ya, baik dari internal, yaitu bisa dikomunikasikan ke tim MBKM FTI ya, ke Pak Ade atau ke saya. Ataupun kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan program Bangkit, nah ini bisa di email aja ya. Ya. Ya, atau bisa juga komunikasi ke ini ya, teman-teman yang sudah alumni ya, nih, terutama Mas Fatan. Terus boleh kalau kok. nggak salah ada lagi ya di sini, siapa ya? Alvino kalau nggak salah ya, benar ya? Iya betul Pak, ada Alvino. Tapi orangnya udah keluar nih, udah live. Ya, baik ya. Paling itu aja ya, mungkin kita bisa cukupkan ya untuk kegiatan hari ini ya. Karena udah jam 11:11, ini sebentar lagi waktunya sholat Jumat ya. Ya, ya. Jadi terima kasih ya teman-teman ya, khususnya peserta yang sudah hadir pada kegiatan program sosialisasi Bangkit yang batch kedua ini. Dan juga terima kasih juga kepada para speaker, ya Pak Ade Davi ya, terus Ibu Iren dan Fatan ya, yang sudah ya mengisi dan juga mensukseskan kegiatan hari ini. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada semuanya.
Jadi ya sebelum kita akhiri mungkin ada sesi foto dulu ya. Mungkin bisa on cam nih teman-teman nih. Ya. Dimohon nih untuk bisa mengaktifkan kameranya ya. Sebagai dokumentasi buat ini ya, MBKM FTI. Oke, ditunggu ya. Ya udah ada Erzi, apalagi. Oke, Fatih, saya tandai muka kamu. Fatih sudah ditanda nih. Oke, ini mungkin yang tidak on cam ada kegiatan lain atau apa ya. Nah, ini ada Pak Erizal. Nah, terima kasih Pak nih masih mengikuti ya sampai akhir Pak Erizal. Terima kasih, Pak. Ya, udah di jalan ya ternyata. Ya. Oke, saya hitung ya 1 sampai 3 untuk foto. Saya screenshot 1, 2, 3. Oke ya, baik. Ya, terima kasih teman-teman dan semuanya ya. Sekali lagi ya, mungkin sebelum kita akhiri ya, kegiatan hari ini kita lapatkan alhamdulillah ya bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, dari saya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Colik, Pak Ade, Ya. Pak Rizal. Terima kasih banyak dan Pak Tan juga ya. Sama-sama. Terima kasih banyak Ya. Pak, Mbak. Ya. Mari.